Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 10 AKL yang semoga pada pagi hari ini di Jumat pada pagi hari ini kalian dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa Ibu Arna ingatkan sekali lagi bahwa semua penjelasan yang Bu Arna berikan ada di YouTube channel sekolah. Kalian tinggal lihat saja penjelasannya di YouTube dan nanti kalian harus memberikan tanda hadir pada kolom komentarnya. Itu menandakan bahwa kalian hadir di mapel pelajaran Ibu Arna ya di etika profesi. Oke, kita mulai saja pembahasan pada Jumat pagi hari ini. Sebelumnya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian buka buku paket kalian etika profesi yang ini lanjutan dari Jumat kemarin ya, yang Ibu Arna bahas mengenai aturan-aturan kerja, seragam kerja, dan K3 ya, yang keamanan keselamatan kerja ya. Ini lanjutannya mengenai profesi ya yang ada dalam jasa industri keuangan. Ya, profesi yang ada dalam jasa industri keuangan. Nah, Bu Arna akan mulai. Yang pertama, profesi-profesi dalam jasa keuangan itu apa saja sih yang ada dalam industri jasa keuangan? Nah, ini udah mencangkup ranahnya atau lingkupnya kalian ya. Kalian kan jurusannya AKL nih, akuntansi keuangan lembaga. Jadi ini ada hubungannya dengan profesi kalian yang nantinya mungkin akan kalian geluti di kemudian hari sebagai akuntan. Ya. Yang pertama, profesi dalam industri jasa keuangan adalah akuntan publik. Apa sih akuntan publik? Suatu kedudukan atau pekerjaan yang memberikan seseorang itu bertanggung jawab dalam menghasilkan laporan keuangan serta informasi akuntan dalam suatu perusahaan. Jadi bisa dibilang nih, kalau akuntan publik itu seseorang yang bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang dia bekerjanya nih bergerak di bidang keuangan, misalkan membuat laporan keuangan gitu kan. Itu berarti akuntan publik disebutnya. Misal kamu nanti misalkan suatu saat kerja nih di misalkan perusahaan pajak, misalkan di kantor pajak misalkan. Terus misalkan kalian ini kedudukannya itu sebagai orang yang membuat laporan keuangan gitu kan. Nah, itu disebutnya akuntan publik. Ya, jadi paham ya. Jadi akuntan publik itu orang yang kerja di suatu perusahaan, tapi dia kerjaannya ini membuat laporan keuangan. Misalkan bisa jurnal, bisa neraca, bisa laporan keuangan lainnya gitu ya. Itu namanya berarti akuntan publik. Ya, sampai sini kira-kira paham ya. Jadi akuntan publik itu jadi seseorang yang bekerja dalam suatu perusahaan yang menangani laporan keuangan. Itu namanya akuntan publik. Yang kedua ada akuntan pendidik. Nah, akuntan pendidik itu apa sih? Nah, profesi yang melayani bidang keuangan tapi di lembaga pendidikan, misalkan kayak di sekolah. Misal kalian punya guru akuntansi kan banyak tuh, ya kan? Nah, misalkan nih, akuntan pendidik ini siapa? Misal bisa Ibu Tanti. Nah, Ibu Tanti kan ini kan guru akuntansi kan? Nah, itu bisa dibilang akuntan pendidik. Ada misalkan lagi Bu Kurniasih, ada lagi misalkan Pak Firman. Nah, itu semua karena mereka mengajarkan di bidang keuangan tapi lingkupnya bukan di perusahaan tapi di sekolah. Nah, itu namanya akuntan pendidik. Jadi kalian bisa bedain nih tentang antara akuntan publik dan akuntan pendidik ya. Jadi kalau akuntan publik dia bekerja di perusahaan, dia menanganinya laporan-laporan keuangan. Jadi yang dia kerjain tuh laporan-laporan keuangan gitu kan, laporan-laporan keuangan perusahaan ya tentunya. Tapi kalau akuntan pendidik itu dia mengajarkan atau melayani bidang keuangan, tapi dia dengan cara mengajar gitu kan, misalkan di sekolah seperti itu ya. Lalu di sini ada lagi profesinya sebagai profesi konsultan hukum. Apa sih? Seseorang yang khusus bekerja di bidang hukum yang berkaitan dengan bidang usaha.
Maksudnya begini, bidang usaha, misalkan nih di sini ada dengan membuat perjanjian atau kesepakatan di bidang usaha. Misal kalian mau usaha besar ya, misalkan mau buka usaha atau bisnis, misalkan bisnis apa nih? Kuliner tapi besar gitu ya, atau bisnisnya ekspedisi misalkan pengiriman barang. Nah, kalau lingkupnya besar kita harus datang ke profesi yang pekerjaannya itu mengenai untuk berkonsultasi masalah hukum. Jadi nanti kalau misalkan kita ada suatu saat terlibat masalah hukum gitu kan dengan perusahaan lain, kita bisa konsultan atau konsultasi ke sini, konsultan hukum gitu ya. Jadi dia ibaratnya bisa bekerja di bidang misalkan yang berhubungan dengan hukum. Lalu selanjutnya ada di sini sebagai profesi penilai. Penilai ini berarti ada pihak yang akan menentukan serta menilai jalannya suatu jasa keuangan atau aset yang ada. Jadi bisa dibilang ini tuh yang apa ya, yang bisa mengawasi atau menentukan jalannya suatu jasa keuangan atau aset yang ada. Misalkan jadi diteliti nih aset-aset yang ada di perusahaan atau keuangan-keuangan yang ada di perusahaan itu ibaratnya menyimpang atau tidak, diperiksa gitu kan, dievaluasi, diperiksa gitu kan. Sebenarnya sama juga sih kayak misalkan tim audit gitu kan. Jadi dia biasanya nih memeriksa nih keuangannya benar nggak, takutnya ada penyimpangan misalkan korupsi dari si pemegang laporan keuangannya atau dari karyawan lainnya atau bahkan pemimpinnya sendiri misalkan terlibat korupsi. Nah itu harus ibaratnya dievaluasi lebih jauh lagi. Biasanya diperiksa tuh laporan-laporan keuangannya, aset-aset yang ada di perusahaan. Namanya itu dia sebagai profesi penilai. Lalu sini ada notaris. Nah notaris ini berarti pihak yang membuat surat-surat untuk membuat akta-akta yang bersifat hukum. Misalnya kayak tadi, ini notaris ini ada hubungannya sama yang tadi nih, yang konsultan hukum gitu kan. Misalkan kamu mau yang tadi saya bilang, misalkan mau buat usaha atau misalkan bisa juga mau buat perusahaan juga, misalkan yang mau buat perusahaan yang besar. Nah itu juga kita bisa ke notaris atau konsultan hukum biar nantinya kalau terjadi yang tidak diinginkan, kita bisa mengetahui apa yang harus kita lakukan gitu kan. Jadi nanti kita daftarkan misalkan usaha tersebut, kita lisensikan, kita legalkan supaya nantinya tidak dipergunakan oleh pihak lain seperti itu. Ya, jadi kalau yang konsultan hukum ada kaitannya sama yang notaris. Nah, kalau yang penilai ini ada kaitannya dengan bagian auditor atau tim auditing. Jadi dia yang memeriksa tuh laporan keuangan, misalkan balance gak nih, benar nggak nih, gitu kan. Laporan keuangannya nih udah benar apa belum, gitu kan. Real atau tidak, seperti itu. Jadi dalam membuat laporan keuangan tentunya kalian tidak boleh mereka-reka atau tidak boleh yang tidak balance seperti itu kan, biasanya di bidang akuntansi kan biasanya gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi kalian harus benar bikinnya, buatnya gitu kan. Sekarang aja kan kalian bikin jurnal atau bikin apapun harus benar kan, walaupun realnya uangnya nggak ada tapi kan memang harus benar pembuatannya kan, laporannya harus benar. Nah itu dia, ini hubungannya dengan sebagai profesi di perusahaan seperti itu. Makanya kamu nih kan jurusannya AKL, setidaknya nanti kamu bekerja kalau memang sesuai dengan passion kamu, keinginan kamu, itu pasti kamu akan menjadi seorang akuntan. Cuman akuntannya bisa pendidik atau bisa publik, biasanya seperti itu ya. Jadi nanti akan dibahas yang lainnya. Untuk saat ini itu saja, Ibu Ana hanya membahas profesi-profesi yang ada dalam jasa industri keuangan ya. Yang pertama ada tadi akuntan publik, akuntan pendidik, lalu ada konsultan hukum, ada profesi penilai, ada notaris, dan ada internal auditor ya. Jadi
Ini semua adalah profesi-profesi yang berkenaan di jasa industri keuangan. Oke, itu saja yang bisa Ibu Anna jelaskan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.